Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfan Ali dari Randuagung, Lumajang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Yang mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Tokoh-tokoh aliran behavioristik ini diantaranya adalah Thorndike, Watson, Carthold, Edwin Gutierrez, dan Skinner. Teori belajar behaviorisme menurut Putrayasa tahun 2013 itu menekankan bahwa dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada anak, sedangkan respon merupakan reaksi tanggapan anak atas stimulus yang diberikan. Nah, salah satu contohnya itu dalam penerapan teori behavioristik, adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolah. Misalnya ada siswa yang tidak masuk, itu dikenakan pelanggaran poin berapa gitu. Dan pelanggaran itu bertahap, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Dan tujuan teori behaviorisme ini itu ditekankan pada penambahan pengetahuan yang menuntut peserta didik untuk mengulas kembali pelajaran yang telah dipelajari dalam bentuk kuis dan tes dan lain-lain. Ini lebih cenderung ke siswa itu harus mempelajari kembali di rumahnya masing-masing, seperti mengerjakan PR, mengerjakan tugas, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Tokoh yang berperan pada teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, teori konstruktivisme itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, kegiatan membangun itu atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya itu akan turut meningkat. Nah, ahli lain itu yang memberikan pengertian tentang teori belajar konstruktivisme ini adalah Carly dan Margareta. Nah, menurut mereka berdua, teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah proses belajar yang diawali dengan konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu tujuan dari teori konstruktivisme ini adalah mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Baik, yang terakhir adalah teori kognitivisme. Ada beberapa tokoh dalam teori kognitivisme ini adalah Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne. Teori kognitivisme ini adalah teori belajar yang berfokus pada proses belajar, seperti berpikir, memori atau mengingat, dan pemahaman. Itu lebih berfokus pada belajarnya daripada hasil belajarnya nanti itu. Nah, teori ini menekankan bahwa belajar adalah aktivitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, persepsi, dan proses internal. Teori belajar kognitivisme muncul sebagai respon terhadap teori behavioristik yang mendahuluinya. Nah,
Keberadaan teori belajar kognitivisme ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan teori belajar behavioristik yang hanya berfokus pada kondisi psikologis. Jadi, teori kognitivisme ini bisa dikatakan sebagai follow up atau itu sebagai tantangan yang merespon adanya teori behavioristik. Nah, tujuan dari teori kognitivisme ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan pembelajaran dalam memahami, memproses, mengintegrasikan, dan memikirkan informasi baru. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.